Ngobras. Ngobrol bareng Ustaz. Ukur, rapikan, amalkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi di podcast Ngobraz, ngobrol bareng Ustadz ya. Dan kali ini kita akan membahas khususnya tentang wanita nih, Ustadz. Yaitu tentang bagaimana seorang wanita yang misalkan mengalami flek atau mungkin kita sebut istihadhah, Ustadz, terkait puasa di bulan Ramadan. Bagaimana dengan status puasanya, Ustaz? Dan sebelumnya kita seperti biasa sudah mengukur pandangan masyarakat terkait hal tersebut. Silakan, Ustaz. Nggak puasa dong. Itu puasanya tetap batal kalau misalnya bagi wanita haid di awal puasa. Ya mungkin puasanya nggak dilanjutin ya. Batalkan dong. Ya, begitu, Ustaz. Ya, Mungkin langsung dibahas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, ini permasalahan ini sepertinya harus dijelaskan dulu apa istihadhah, apa haid ya. Karena melihat jawaban tadi sepertinya tercampur makna antara haid dan istihadhah. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim bagian dalamnya seorang wanita secara tabiat. Itu disebut dengan haid, dan darahnya darah hitam atau kehitaman atau coklat ya, dan memiliki bau yang khusus yang khas gitu, dan wanita tahu itu. Dan adapun istihadhah adalah darah yang keluar di luar masa haid atau di luar masa nifas. Dan kebanyakan darahnya tidak sama seperti darah haid, atau dia berada pokoknya di luar masa haid. Haid itu paling lama 15 hari. Paling yang normalnya adalah haid itu 7 hari ya, dan paling sedikit 24 jam sehari semalam. Nah, kalau sudah lewat 15 hari masih keluar darah, baru itu disebut darah istihadhah. Nah, ini kan pertanyaannya, kalau istihadhah berarti mananya bukan haid. Kalau wanita haid yang haram melaksanakan saum, ya termasuk mereka yang tidak memenuhi syarat sahnya saum. Ya, karena syarat sah saum adalah diantaranya an-naqa'u minal haidi wan nifas, yaitu bersih dari haid dan nifas. Nah, kalau dia misalnya seorang wanita ini dia yang dimaksud adalah istihadhah, maka dia masuk ke dalam hukum suci. Ya, dia suci, wajib sholat, dia wajib saum, dia boleh baca Quran, begitu. Dan sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih, Nabi mengatakan tawaddu'i likulli sholat, wudulah setiap mau sholat. Maknanya wanita istihadhah, tentang wanita istihadhah masih harus sholat. Ya, dia wajib sholat, begitu juga wajib saum. Nah, adapun flek ini hukum flek ini apabila dia masuk masa haid berarti masih disebut haid. Ya. Adapun kalau orang sudah bersih, misalnya hari ini bersih sudah dan sudah lewat masanya, dia tahu kan ini bab haid panjang ya. Karena ada wanita yang sudah punya jadwal rutin, ada yang tidak punya jadwal. Ya, ini berbeda-beda hukumnya, dan nanti insya Allah kapan-kapan dalam pembahasan haid dan nifas. Nah, kalau sudah yakin saya jadwalnya 8 hari ini, habis itu sudah bersih, sudah mandi segala macam, kalau masih ada flek sedikit 3 hari kemudian flek, nah ini tidak dianggap karena sudah lewat, kecuali wanita yang tidak punya jadwal rutin. Ya, selama masih masa 15 hari masih disebut haid gitu. Kalau yang tidak punya jadwal rutin, tidak punya jadwal rutin gini, pindah-pindah jadwalnya nggak rapi ya. Seperti wanita yang habis minum pil KB, wanita yang mau menopause, itu biasanya gitu. Nggak teratur saja. Ya, nggak teratur, nggak rapi, itu nggak teratur. Nah, adapun istihadhah mereka wajib saum. Ya, mereka wajib saum dan sahur seperti biasa, sholat seperti biasa. Adapun kalau mau sholat maka harus apa? Harus bersuci dan kemudian wudu dan sholat menyambung, tidak boleh diselingi dengan kegiatan apapun. Jadi pertama dia bersucinya setelah azan, baru dia bersuci, setelah itu kemudian bersihkan darahnya, kemudian setelah itu bersihkan darahnya, kemudian setelah itu wudu, kemudian sholat. Adapun saum, ya wanita haid saja
boleh saum dalam keadaan belum mandi. Ya sama seperti junub tadi. Misalnya ada wanita haid bersih dari jam 11 malam. Iya. Ketiduran, belum mandi, bangun-bangun jam 7 pagi. Sah nggak saumnya? Sah. Ya dia harus langsung sholat habis itu setelah mandi gitu ya. Jadi wajib langsung sholat karena saum itu berlaku walaupun belum toharoh. Begitu. Jadi yang pertama untuk para muslimah tentunya harus bisa membedakan dulu saja yang mana darah haid dan darah istihadah, kemudian hukumnya gitu Ustaz ya. Ya, darah haid dan istihadah ini berbeda. Wanita saya kira ini paham lah. Ya, insyaallah. Para kaum wanita biasanya bapak-bapak mungkin nggak ngerti ya. Kaum wanita ini paham, insyaallah. Masya Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah sudah tercerahkan ya terkait haid atau nifas atau istihadah ini. Semoga menjadi pelengkap dari penjelasan yang selama ini mungkin jadi pertanyaan untuk para ummahat, khususnya para pemirsa yang menyaksikan video ini, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di podcast Ngobras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dermawan di bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan melakukan kebaikan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sahabat fillah, mari ikuti jejak Rasulullah dengan cara salurkan infak, sedekah, zakat terbaiknya melalui. Semoga Ramadan ini dan seterusnya menambah keberkahan bagi rezeki sahabat fillah sekalian. Syukran wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum.